Saya beri judul pelajaran dari Raja Yorebeam II. Kemakmuran tanpa keadilan akan berujung pada kehancuran. Saudaraku, kisah Yorebeam II terdapat di dalam 2 Raja-Raja 14. Saudara bisa baca ayat 23 sampai 29. Saudara bisa baca juga Yorebeam II itu di Amos pasal 1 ayat 1 dan Hosea pasal 1 ayat 1. Maksudnya adalah waktu Yorebeam II memerintah di Israel Utara, itu nabinya adalah Nabi Amos dan Hosea. Karena Elisa sudah meninggal ya. Kita sudah pelajari di raja yang sebelumnya, Raja Amasya. Nah, saudaraku, jadi Raja Yorebeam II ini poinnya ada di Nabi Amos dan Nabi Hosea. Secara cepat saya beritahu bahwa Nabi Amos dan Nabi Hosea ini memperingatkan Yorebeam II bahwa dalam kemakmurannya dia juga harus bersikap adil. Ya, tetapi ternyata Yorebeam II ini tidak adil kepada orang-orang miskin. Jadi dia tidak memperhatikan keadilan sosial di dalam Israel Utara. Untuk itulah Nabi Amos dan Nabi Hosea datang menegur Yorebeam II, saudaraku. Nah, mari kita lihat kisah singkatnya. Raja Yorebeam II memerintah Israel Utara selama kurang lebih 41 tahun. Cukup lama, saudaraku ya. Ia adalah raja yang memimpin Israel ke puncak kejayaan secara militer dan ekonomi. Tetapi secara rohani ia tetap hidup dalam dosa seperti leluhurnya Yorebeam I. Di masa pemerintahannya, saudaraku, Israel menjadi kuat dan makmur. Tetapi nabi-nabi seperti Amos dan Hosea menegur rakyat dan pemimpinnya, dalam hal ini menegur Yorebeam II, karena ketidakadilan, kesombongan, dan penyembahan berhala yang terjadi. Nah, saudaraku, jadi Raja Yorebeam II itu raja yang berhasil secara militer dan ekonomi. Kemudian meskipun Israel itu penuh dosa, Israel Utara saat itu penuh dosa saat itu, saudaraku, Tuhan tetap memakai dan menggunakan Yorebeam II untuk menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya. Ini kita belajar bahwa kesetiaan Tuhan itu melebihi ketidaksetiaan manusia, saudaraku ya. Tuhan tetap setia. Jadi Tuhan itu menggunakan Yorebeam II ini untuk menyelamatkan Israel Utara dari musuh-musuh di sekitarnya. Sebenarnya ini adalah bentuk belas kasihan Tuhan, bukan karena kebaikan dari Yorebeam dan rakyat Israel Utara. Jadi kita melihat bahwa memang dari sejak perjanjian lama itu pun anugerah bekerja. Israel Utara itu pakai bahasa yang sekarang tuh brengsek gitu lah ya. Tidak mau menyembah Tuhan Allah Israel, tapi Tuhan Allah Israel tetap menolong mereka karena perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda, saudaraku ya. Jadi Tuhan tuh benar-benar setia kepada umatnya. Dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 26 sampai 27, saudara bisa baca kisah itu ya, bagaimana Tuhan itu tetap menolong Israel Utara dari musuh-musuh mereka. Dan meskipun sukses dalam bidang militer dan ekonomi karena pertolongan Tuhan, Yorebeam II tidak menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh Yorebeam I. Namanya aja Yorebeam II ya. Jadi Yorebeam II ini tidak tetap melakukan dosa-dosa seperti yang juga dilakukan oleh Yorebeam I, ya, yaitu menyembah berhala lembu emas di Dan dan di Betel ya. Dan itu membuat rakyatnya menjadi penyembah berhala dan menjauh dari Tuhan. 2 Raja-Raja 14 ayat 24. Kemudian Raja Yorebeam II ini ditegur oleh Nabi Amos dan Nabi Hosea karena ketidakadilan sosial. Di tengah kemakmuran dan ketidakadilan sosial, ketidakadilan sosial merajalela. Jadi saya ulangi, di tengah kemakmuran bangsa Israel Utara di bawah pemerintahan Yorebeam II, ada ketidakadilan sosial, saudaraku. Para nabi seperti Amos dan Hosea menegur Yorebeam II dan bangsa Israel Utara karena yang pertama, mereka menindas orang miskin. Saudara bisa baca tegurannya itu di Amos 2 ayat 6 sampai 7. Kemudian dia membiarkan penyembahan berhala. Amos 5 ayat 26 itu disinggung teguran Nabi Amos ya. Kemudian teguran Nabi Hosea itu di Hosea 10 ayat yang ke-13. Bagaimana Yorebeam II itu mengabaikan keadilan dan kebenaran. Jadi Yorebeam II ini tidak bertobat. Dan setelah kematiannya Israel Utara itu terus mengalami kemunduran yang besar. Jadi jaya-jaya lagi di Yorebeam II, setelah itu mengalami kemunduran yang besar
sampai akhirnya nanti di raja-raja selanjutnya itu kalah terus dan pada akhirnya berujung pada kekalahan pada Asyur. Ya. Jadi kalau Israel Utara itu jatuhnya sama Asyur, kalau Israel Selatan yaitu Yehuda jatuhnya sama Babel nanti saudara. Nah jadi Raja Yorebeam II ini adalah contoh pemimpin yang sukses dalam politik dan ekonomi, tetapi gagal di dalam iman dan moralitasnya. Ia membawa kejayaan bagi Israel, tetapi karena ketidakadilan dan dosa-dosa yang mereka lakukan dalam bangsa itu, kerajaan itu akhirnya mengalami kematiannya, kemundurannya, dan pada akhirnya harus mati kerajaannya atau berhenti karena dikuasai oleh Asyur. Nanti kita akan pelajari di seri-seri berikutnya ya. Nah, apa pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari kisah singkat Yorebeam yang saya ceritakan poin-poinnya tadi? Yang pertama saudaraku, keberhasilan tidak selalu berarti Tuhan berkenan. Ingat saudaraku, saya katakan tadi, Yorebeam II ini tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mengizinkan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel Utara, walaupun mereka menyembah berhala seperti Yorebeam I. Tuhan mengizinkan kemenangan tetap dialami oleh Israel Utara. Jadi maksud saya apa? Keberhasilan itu tidak selalu berarti Tuhan berkenan. Tuhan nggak berkenan sama mereka, saudara. Tapi Tuhan tetap mengizinkan keberhasilan terjadi di dalam kehidupan karena Tuhan ingin bangsa ini tetap eksis, saudaraku. Nah, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Yorebeam II ini. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yorebeam I bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Saudara baca di 2 Raja-Raja 14 ayat 24 tadi. Jadi Yorebeam II itu berhasil memperluas wilayah Israel Utara dan mengembalikan daerah-daerah yang ada yang pernah direbut oleh musuh-musuh mereka. Saudara bisa baca di 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Dan sekali lagi Yorebeam II ini membuat Israel Utara menjadi makmur. Namun keberhasilan itu tidak berarti Tuhan berkenan kepadanya, saudaraku. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami bahwa keberhasilan secara duniawi belum tentu berarti Tuhan berkenan. Ini berlaku dalam semua aspek, saudaraku. Ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang sepertinya berprestasi, yang berhasil, belum tentu Tuhan berkenan, saudaraku. Jadi keberhasilan duniawi tidak selalu berarti Tuhan berkenan. Kesuksesan duniawi bukanlah ukuran perkenanan Tuhan. Saya ulangi, ini penting sekali. Kesuksesan secara duniawi bukan berarti orang itu berkenan kepada Tuhan. Orang yang sukses secara duniawi belum tentu Tuhan berkenan kepadanya. Jika kita hidup di dalam dosa, keberhasilan yang kita nikmati itu hanya sementara dan tidak memiliki nilai yang kekal, saudaraku. Mari kita refleksikan dalam hidup kita. Apakah kita mengejar kesuksesan tanpa memperhatikan membangun kerohanian yang baik, membangun kondisi hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberi kesempatan tetapi tidak berarti dosa itu diabaikan. Jadi Tuhan beri kesempatan Israel Utara ini mengalami kemakmuran di zaman Yorebeam II secara militer dan secara ekonomi. Ya. Kalau waktu masih gabung, kemakmurannya tercapai di zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Ya, tetapi di waktu pecah ada Yorebeam dan Rehabeam, Israel Utara ini mencapai kemakmurannya di zaman Raja Yorebeam II ini, saudaraku. Dan Tuhan memberi kesempatan mereka untuk makmur secara ekonomi dan militer, tetapi tidak berarti Tuhan mengabaikan dosa-dosa mereka. Ya, kalau kita baca 2 Raja-Raja 14 ayat 26 sampai 27, Tuhan melihat bahwa kesengsaraan orang Israel itu sangat pahit. Sehingga Tuhan tidak mengatakan bahwa ia hendak menghapus nama Israel dari kolong langit. Sebab itu ia menolong mereka dengan perantaraan Yorebeam bin Yoas itu, saudaraku ya. Saya ulangi, Yorebeam II ini, anaknya Yoas ini, saudaraku, dia dipakai oleh Tuhan untuk memimpin Israel Utara pada kemakmurannya. Ya. Jadi Tuhan itu tidak melenyapkan bangsa ini langsung saat itu, tapi dia memberikan kesempatan supaya ada kemakmuran di bangsa ini. Ya. Tapi tidak berarti Tuhan berkenan kepada dosa-dosa mereka. Tuhan kasihan kepada Israel, sudah bisa baca itu ya. Tuhan tuh kasihan pada Israel dan membiarkan Yorebeam II menang atas musuh-musuhnya. Namun itu bukan tanda Tuhan menyetujui dosa mereka. Jadi walaupun mereka nyembah berhala, Tuhan melihat penderitaan bangsa ini. Karena itu Tuhan tetap memberikan kemenangan
saat mereka berperang, saudaraku. Karena di kisah raja-raja itu, kemenangan itu berasal daripada Tuhan. Gitu. Jadi walaupun mereka menyembah berhala, mereka menang. Itu artinya Tuhan melihat rakyat secara umum perlu ditolong. Bukan soal karena mereka baik atau tidaknya, saudaraku ya. Kadang kita merasa diberkati meskipun hidup dalam dosa. Nah ini masalahnya, saudaraku. Ada orang yang, saya banyak duit aja, saya diberkati aja walaupun saya hidup dalam dosa. Kadang kita merasa diberkati meskipun kita hidup dalam dosa. Gitu. Nah saudara harus ingat, jangan sampai kita ini seperti Israel Utara dan Yorebeam II yang sebenarnya Tuhan kasih kesempatan supaya berkat-berkat itu mengantar kita untuk lebih mengasihi Tuhan, tapi malah berkat-berkat itu kita gunakan untuk berbuat dosa. Jadi hati-hati, adanya berkat Tuhan, banyaknya duit kita, belum tentu tanda Tuhan berkenan, saudaraku. Ya, ini harus kita peringatkan baik-baik. Karena banyak orang Kristen, banyak orang percaya hancur gara-gara berkat harta kekayaan yang Tuhan percayakan. Padahal itu seharusnya digunakan untuk semakin mengasihi Tuhan. Ya. Tetapi ini bukan tanda bahwa Tuhan menyetujui dosa-dosa dari Yorebeam II dan rakyat Israel Utara saat itu. Melainkan sebuah kesempatan untuk bertobat dan sebuah kesempatan untuk mereka kembali kepada Tuhan sebelum hukuman itu datang. But the faktanya adalah mereka tidak bertobat. Jadi jangan salah paham pada kemurahan Tuhan, saudaraku. Kalau saudara mungkin ngerasa gini, saya malas-malas aja mengasihi Tuhan, saya malas-malas aja beribadah, saya nggak doa, saya nggak beribadah rajin, saya nggak rutin tuh ikut doa pagi, tapi saya diberkati aja. Tuh yang doa-doa pagi itu malah miskin. Tuh yang doa-doa pagi itu malah susah hidupnya, gitu kan? Aku yang nggak doa pagi, aku yang nggak ibadah, aku yang nggak baca Alkitab juga diberkati aja nih, banyak aja berkatku. Nah, hati-hati. Itu kesempatan dari Tuhan sebenarnya untuk kamu bertobat. Jadi kesempatan dari Tuhan itu bisa berupa penderitaan, tapi bisa berupa juga berkat-berkat Tuhan. Hati-hati, saudaraku ya, jangan sampai kita mengabaikan firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita ngerasa kita ini tetap diberkati Tuhan walaupun kita buat dosa. Jangan sampai kita jadi seperti Yorebeam II dan Israel Utara yang akhirnya hancur pelan-pelan di bawah Asyur. Yang kedua, saudaraku, yang ketiga, kemakmuran tanpa keadilan akan hancur. Ini seperti judul renungannya tadi. Jadi Nabi Amos dan Nabi Hosea itu menegur Israel di masa pemerintahan Yorebeam II ini. Kalau saudara baca di Amos 6 ayat 1 dan Amos 6 ayat 1 dan Hosea 10 ayat 1, itu intinya Tuhan menegur tentang rasa aman yang palsu. Menarik itu ya. Coba saudara baca judulnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu. Rasa aman yang palsu. Jadi Israel Utara ngerasa gini, kita makmur aja nih secara ekonomi dan sosial. Walaupun kita nyembah berhala. Kita nggak nyembah Tuhan Yahweh Elohim, kita nyembah berhala yang disembah oleh Yorebeam I, lembu emas itu, tapi kita makmur dan sejahtera saja nih. Gitu. Kita mengalami kekayaan, kita berhasil mengalahkan musuh-musuh walaupun tanpa Tuhan Allah Israel. Itu yang disebut Alkitab. Alkitab sendiri mencatat itu rasa aman yang palsu, saudaraku ya. Rasa aman yang palsu. Hati-hati, jangan sampai rasa aman kita ini rasa aman yang palsu. Karena sesungguhnya sejujurnya kalau kita lihat kita ini berdosa. Tapi tetap ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai kita. Kok bisa kayak gitu? Itu kesempatan dari Tuhan. Jadi jangan sampai rasa aman kita itu palsu, saudaraku. Meskipun ekonomi Israel itu maju pesat, masyarakat hidup tetap dalam ketidakadilan, saudara. Ada penindasan, ada kemunafikan rohani. Dan Nabi Amos memperingatkan bahwa Israel akan mengalami kehancuran karena mereka menindas orang yang miskin dan hanya mencari kenikmatan duniawi. Itu di Amos 6 ayat 1-7 ditegur Israel Utara di zaman Yorebeam II itu, saudaraku. Pelajarannya bahwa kita jangan hanya mengejar kemakmuran jasmani tanpa takut akan Tuhan. Jadi jangan kita kejar kemakmuran rohani tanpa takut akan Tuhan, tanpa peduli pada keadilan sosial. Jangan kita mau kaya sendiri. Kita lihat juga orang-orang susah yang perlu kita bantu. Ya, kalau kita tidak adil, kita mau makmur sendiri, nanti kehancuran akan datang, saudaraku. Yang keempat, secara cepat keberhasilan duniawi itu sementara, tapi ketidaktaatannya berakibat panjang. Jadi ketidaktaatan itu akan berakibat panjang. Karena kalau saudara lihat dari Yorebeam II, nanti dia dikudeta, lalu nanti raja-raja berikutnya itu dikudeta lagi.
itu hancur. Nanti pemerintahnya itu ada yang singkat, saudara. Ada yang sebulan, ada yang beberapa minggu saja, saudaraku. Itu raja-raja setelah Yerobeam itu. Itu tragis sekali nanti kisahnya sampai dia hancur di bawah Asyur. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut, saudaraku ya. Jadi apa pelajaran yang kita dapatkan? Saya simpulkan, keberhasilan duniawi bukan tanda perkenanan Tuhan. Ini hati-hati kita. Keberhasilan duniawi bukan tanda Tuhan berkenan kepada kita. Yang kedua, kemurahan Tuhan adalah kesempatan untuk bertobat, bukan tetap dalam dosa. Jadi kalau kita rasa hari ini saya nggak ibadah, saya nggak berdoa, tapi Tuhan tetap berkati juga hidup saya, gitu. Lu yang doa pagi tetap miskin aja, lu sedikit aja uangmu, hati-hati. Kalau saudara punya kepikiran begitu, ingat, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan itu adalah kesempatan untuk bertobat, bukan untuk tetap hidup dalam dosa. Yang ketiga, kemakmuran tanpa keadilan akan berujung pada kehancuran. Dan itu yang terjadi pada kisah raja-raja Israel Utara selanjutnya setelah Yerobeam II. Dan ketidaktaatan akan membawa akibat yang panjang, saudaraku. Ketidaktaatan raja-raja Israel Utara mengakibatkan akhirnya dia dihancurkan oleh Asyur. Nah, saudaraku, jangan hanya fokus pada kesuksesan dunia, tetapi perhatikanlah apakah kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Saya ulangi, jangan hanya fokus pada kesuksesan dunia ini, saudaraku, tapi perhatikanlah hidupmu. Apakah engkau tetap hidup benar di hadapan Tuhan? Saudaraku, Tuhan memberikan kita kesempatan, tetapi jika kita tetap hidup dalam dosa, maka kehancuran sudah dipastikan akan datang dalam hidup kita. So, mari kita bertobat, mari kita memilih untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa.